Saya tunggu klarifikasi permintaan maaf atas penodaan terhadap simbol keacehan dan agama Islam. Kalau sampai 1 kali 24 jam tidak tayang video permintaan maaf dan klarifikasi, kamu dan kontenmu, baik di TikTok maupun di YouTube, akan kami seret ke Polda Aceh dan MPU Aceh. Ini tidak main-main, Saudara Pendi. Luar biasa. Nama akun TikTok Kopra Lila Wangsa. Oke, Kopra Lila Wangsa, terima kasih. Saya hanya bisa mengatakan satu hal kepada kamu. Ketika satu tujuanmu tidak tercapai, janganlah engkau mengancam orang lain. Ya, jangan gara-gara agama membuat engkau jahat. Jangan gara-gara agama membuat pikiranmu itu begitu sempit. Jangan gara-gara agama engkau tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan yang kita lakukan, baik secara doa, dana, motivasi, maupun nasihat-nasihat yang saudara berikan kepada saya. Bapak Ibu, kali ini saya ingin buat sebuah video karena ada DM dari sebuah akun TikTok yang bernama Kopra Lila Wangsa. Di mana kita ketahui Kopra Lila Wangsa ini beberapa malam yang lalu dia hadir dan dia masuk di live kita. Di saat dia masuk, dia memberikan beberapa nasihat dan dia berharap supaya saya kembali ke agama Islam. Dan dia sangat berharapkan supaya saya kembali ke agama Islam. Dan dia juga sangat berharap supaya saya menemukan hidayah kembali daripada Tuhan yang diimani oleh akun TikTok Kopra Lila Wangsa. Selesai dia memberikan nasihat, lalu saya berbicara, saya menanggapi nasihatnya. Selepas itu terjadilah diskusi dua arah. Belum selesai diskusi, dia kabur Bapak Ibu, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, dia tidak bisa menjawab. Dia kabur. Setelah 2 hari kemudian, dia kembali ke live kita. Dia melihat saya memakai kopiah, ada tulisan Aceh dan ada lambang ini, lambang rencong di kopiah. Dan dia melihat salib, dia berkata salap ya. Salib, dia katakan salap. Ini sebenarnya sudah penghinaan. Salib, dia bilang salap. Tapi kita tidak mau menanggapi hal itu. Dia mulai mengancam. Ya, dia mulai mempermasalahkan. Yang awalnya dia baik-baik, 2 malam yang lalu dia masuk baik-baik. Ya, dan ketika kemauannya tidak tercapai, kemauannya tidak terpenuhi, bahwa saya kembali ke agama Islam dan mendapat hidayah daripada Allah, Tuhan yang diimani oleh Kopra Lila Wangsa, hal tersebut tidak tercapai, membuat dia marah mungkin saudara, membuat dia kecewa. Akhirnya tadi pagi saya mendapatkan DM apa? Dia berkata begini, saya tunggu klarifikasi permintaan maaf atas penodaan terhadap simbol keacehan dan agama Islam. Kalau sampai 1 kali 24 jam tidak tayang video permintaan maaf dan klarifikasi, kamu dan kontenmu, baik di TikTok maupun di YouTube, akan kami seret ke Polda Aceh dan MPU Aceh. Ini tidak main-main, Saudara Pendi. Luar biasa. Nama akun TikTok Kopra Lila Wangsa. Oke, Kopra Lila Wangsa, terima kasih. Saya hanya bisa mengatakan satu hal kepada kamu. Ketika satu tujuanmu tidak tercapai, janganlah engkau mengancam orang lain. Ya, jangan gara-gara agama membuat engkau jahat. Jangan gara-gara agama membuat pikiranmu itu begitu sempit. Jangan gara-gara agama engkau tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kopra Lila Wangsa. Iya Bang. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya saya duduk dulu sebentar Bang. Lagi ini di bawah sebentar ya. Oke. Anang masih ingat dengan Kopra Lila Wangsa? Iya. Mudah-mudahan bisa jadi pasti, Bang. Saya kalau melihat Kopra Lila Wangsa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya,
Mudah-mudahan kata Allah bisa diartikan sama beliau itu adalah satu kepastian. Allah berkata dalam surat Al-Qasas, mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung, bisa diartikan oleh Kopral Lilawangsa itu adalah satu kepastian. Macet pikiran otak saya Bang Nabirong. Macet otak saya Bang Nabirong ketika mendengarkan kalimat mudah-mudahan diartikan sama Kopral Lilawangsa. Itu adalah pasti. Kopral. Makanya kopral terus. Orang sudah jadi jenderal abang masih kopral. Nggak naik-naik lah. Ya naik-naik. Oke, bisa kita mulai Bro Pendi. Mulai apaan? Mulai ya. Ayo kocoklah kartunya. Kocoklah kartunya, bagilah. Biar kita mulai. Boleh, saya ini lagi apa? Coba on cam lagi Bro Pendi. Ini kebetulan saya lagi live juga ini di YouTube saya, dan ini sudah apa ya? Sudah saya konfirmasi dengan pemerintah daerah terkait penghinaan simbol dan lambang kebanggaan masyarakat Aceh. Coba on cam lagi. Apa isinya? Apa isinya? Ya nggak apa-apa. Jadi nggak undang-undangnya apa? Undang-undangnya apa? Coba. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya, gimana? Setelah kau konfirmasi, enggak gini. Setelah kau konfirmasi apa yang kau dapatkan? Nggak bisa. Apa yang kau dapatkan? Ini jelas-jelas penghinaan terhadap simbol dan ya lambang keacehan. Mana? Di penghinaannya di apa? Ya tidak perlu. Ya Nanti. tidak, kau ini penghinaan sementara kau sendiri tidak bisa menjelaskan di mana penghinaannya. Apa-apa, saya juga rekam ini kok. Besok saya upload di YouTube saya. Biar kita tahu penghinaan yang mana. Boleh nggak apa? Pasal mana, ayat mana yang merupakan penghinaan dan apa yang dilakukan hingga itu masuk dalam pasal tersebut. Coba kita bahas di sini. Ini yang pertama saya kocok siapa dulu nih? Abi Pendi atau Nabirong? Ya tidak, kau jelaskan saja. Yang gini, maumu kau ini saya kocok duluan atau si Pendi gimana? Gak maumu apa, Kopral? Kau naik-naik ke room kami maunya apa? Jadi maksudmu itu memakai salib kemudian memakai simbol mulia kebanggaan masyarakat. Apanya simbol mulia? Apa simbol mulia? Kau nggak paham Nabirong, kau bukan orang Aceh, diamlah. Ya sudah, oke. Saya. Oke. Apa yang simbol mulia? Diamlah. Jadi menurutmu rencong dan kopiah itu, kau kan orang Aceh gitu ya? Ya, terus? Itu apa? Terus? Ini kopiah bagi saya. Kopiah? Ada kau lihat orang Aceh, oke ya, mantap ya, monitor ya. Ini kopiah bagi saya YouTube ini. Apa masalahnya? Teruskan kepada grup ya, biar orang ini lihat juga ya. Oke. Ya, silakan. Kau lapor saja sama. Sebagian besarnya sudah mengetahui si Pendi ini. Nah sekarang saya nanya samamu kan gitu. Ya selain kamu Bro Pendi, ya selain kamu, kira-kira siapa pernah tidak teman-teman di sini ya menjumpai orang Kristen memakai kopiah Aceh? Tuh, Ada. mereka bukan orang Aceh, ngapain pakai kopiah Aceh? Kebetulan saya punya kopiah. Iya, pertanyaan saya, ada tidak orang Aceh ya? Kalau tidak ada ngapain orang dipakai? Aceh Sekarang begini bro. Sekarang begini. Memakai salib. Kamu ini kok kayak anak kecil ya? Kok agama itu membuat kamu berpikiran sempit bro? Iya, bodoh kali pun. Kok bodoh? Iya. Kok bodoh kali? Agama itu Nabirong, diam membuat saja, kamu diam berpikiran sempit? Diam saja. Tidak, ini berlaku bagi seluruh orang bangsa Indonesia karena itu budaya masing-masing juga punya. Saya juga harus tahu aturan dan undang-undangnya. Kami di Aceh tidak mengenali Kristen balang salib, tidak ada. Mungkin kalau di Malaysia itu si Bro itu si Angel Syahir itu mungkin nggak tahu saya di Jangan Malaysia. coba orang, bukan hebat kali. Enggak, bukan Ya, apa-apa, kau. karena saya tahu si Bro Angel itu dia itu orang Malaysia, benar atau bukan? Iya, masalahmu apa? Ya oke, saya nggak tahu. Yang saya tahu Sekarang begini, gini. Kalau gini sebentar. Kau mencuri. Diam, Nabirong, kau diam. Dengarkan dulu. Kau harus ditangkap. Kenapa? Karena kau mencuri. Mana pasalnya? Pasalnya ini.
Saya nggak bilang si Pendi harus ditangkap. Itu kau bilang penghinaan. Ya, ini Di mana menghinanya? Pasalnya berapa? Dasar kau mengatakan itu penghinaan apa? Nah sekarang saya nanya, ada nggak orang Aceh? Jangan kau bertanya, pakai kau kopiah Aceh, tunjukkan pakai sandi. larangannya. Bodoh kali pun kau. Kau paham nggak pertanyaan? Ada nggak orang Aceh? Itu pakai kopiah, asumsi. pakai sandi? Hah? Banyak. Ada tidak orang Aceh pakai kopiah Kalau Aceh? ku bilang pakai banyak lambang gimana? Aceh, kemudian di Sekarang kau lehernya buktikan. pakai Apakah salib. ada orang yang? Apakah kau pikir tidak pernah orang yang menggunakan peci itu tidak pakai salib? Ada tidak orang Aceh pakai kopiah Aceh, simbol Aceh, pakai salib, palang salib? Ada. Mana? Itu Pendi. Ya itu karena dia. Iya. sekarang saya mau ngomong Lalu sama kenapa kau komplain? Masalahnya di mana? Rugi kamu apa? Ya, Rugi itu simbol kamu Aceh. apa? Simbol Aceh kenapa Apakah rugi ada kamu? larangan simbol Aceh itu digunakan oleh orang lain yang beragama Kristen? Oh. Begitu lihat tuh. Sampai kamu lihat tuh murtadin juga itu. Ya nggak apa-apa, saya nggak urus orang lain, nggak urus Ya, murtadin lain. juga itu. Murtadin juga Nggak mau itu. urus orang Kau lain. punya kapasitas apa rupanya kau? Ya saya nggak mau urus. Datang ngancam-ngancam. Cuma Apalah mau kapasitas bicara kau? dengan si Pendi. karena Apa dia kan kapasitasmu? orang Aceh. Apa kapasitasmu rupanya? Ngancam-ngancam aja kerjanya. Kenapa rupanya? Kau orang mana? Loh kenapa saya? Orang Aceh bukan? Bukan. Nah kalau bukan diam. Lah Kau ngomong. kenapa? Kenapa kau? Saya mau ngomong dengan Dasarnya orang apa? Aceh. Undang-undangnya mana? Saya Tunjukkan mau- dulu. saya mau Undang-undangnya ngomong sama mana? orang Aceh. Kapasitasmu apa? Kau ikut-ikut Apa yang dilanggar pakai Bang itu Pendi maksudnya apa? untuk apa gitu loh. Kamu kan Ya bukan orang apa? Aceh. Apa yang dilanggar Bang Pendi apa? Undang-undangnya mana? Itu bukan urusanmu. Biar urusan Datang saya kau dengan naik dia. undang-undangnya ndak jelas, ngancam-ngancam. Nggak apa-apa. Karena kau kan nggak paham. Kadrun. Jangan di ini dulu, Pendi. Tobat, Drun. Jadi, Kok ketawa? Aku mau berbicara dengan si Pendi. Yang lain saya nggak urus. Seperti Angel Syahir ini kan sudah saya katakan tadi. Dia orang Malaysia, saya nggak urus. Nah, karena si Pendi ini bawa-bawa nama daerah terus, gitu loh. Mana dia bawa nama-nama Kemudian- daerah? Coba. Kemudian di atas Ya, rugi kepala kamu dia apa? itu memakai simbol yang kami hormati. Kemudian di lehernya itu dinodai dengan salap. Kok dinodai? Emang kau pikir dinodai apa? Apa itu Pertanyaan rupanya? saya. Kenapa merasa dinodai? Ya itu pertanyaan saya tadi. Ada Sebentar tidak saya orang tanya, Aceh? apakah negara ini Ada tidak orang menjamin? Aceh Dengarkan. pakai kopiah, Apakah pakai negara kalung- ini? kalung salap? Tunjukkan saya undang-undangnya kalau orang Aceh tidak bisa menjadi orang Kristen. Saya nggak urus Nabi Rong. Kau mau orang apa ke? Saya nggak urus. Kau Loh, bukan orang Aceh. Kita bicara undang-undang Yang di saya negara nanya, ini, Pak. Ada tidak? Keberatanmu masyarakat tidak Aceh dianggap karena kau adalah siapa. pakai Kami tidak ada kopiah anggap Aceh, kau simbol siapa. Aceh di lehernya itu salap. Apa hakmu dan apa kewenanganmu melarang itu? Tunjukkan saya. Kapasitasmu sebagai apa? Baik. Ini Bro Pendi, ya. Kabar ini mungkin ya tindakanmu memakai simbol Aceh dan kau nodai dengan salap itu sudah berlaku beberapa hari, ya. Sebentar. Mungkin tidak ada laporan. Kau ngomong apa salap? Sebentar, salap itu apa? Ya salap itu salib gitu loh, salap. Oh, kau sudah menghina salib yang ada di leher Bang Pendi, lambang agama kami kan? Iya kan simbol pada awalnya kan. Iya, itu bukan salap, itu salib. Artinya kau sudah menghina agama kami. Emang Apa di zaman- kau sudah menghina agama kami? Saya juga saudara kami nih. Kau open cam dulu. Kami berani open cam. Sekarang kau open cam. Dulu, Kau sebentar, buktikan dulu saya nanya. kapasitas. Kau open cam. Iya, open cam kau, open cam. kau. salib yang dikenal oleh orang Yahudi. Iya, open cam kau, open cam. Kalau tidak kuturunkan Sebentar, kau. Kalau tidak bisa salib kau yang open cam dikenal kuturunkan. Open cam orang kau, open Yahudi. cam kau, open cam kau. Kalau kau tidak bisa open cam kuturunkan kau. Iya, biar nanti kumasukkan juga kau ini penghinaan agama Kristen nih. Nggak masalah. Tunggu saja laporan saya besok. Iya, lapor aja, lapor. Dasar undang-undangmu apa? Nggak masalah. Kau open cam pun tidak berani. Cuman berani mulut. Open cam kau. Drun. Nggak masalah. Open cam kau. Kadrun, tobatlah kau Drun. Nggak apa-apa. Open cam lah. Mungkin kita Open lihat cam lah mungkin kau, ini open cam, wajah open si cam. Pendi, wajah si Pendi masuk ke koran Prohaba ya. Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Biar semakin banyak orang Ya, bertobat. betul.
Betul. Kita masih di wilayah Indonesia kok, nggak jauh-jauh kali kok. Iya. Nggak sama seperti si anak Batak dulu kan pernah Iya. pernah dengar kan? Iya. Kan? Iya. Memang itu Oke. kerjaan kalian. Kalian Nggak kalau apa-apa. Kita sebentar, masih sebentar. di Kalau punya wilayah kalian Indonesia, disinggung dikit nangis kalian mewek langsung geruduk-geruduk. Kurang Hey, ajar. hey, Itu simbol kerudung, kebanggaan kerudung. kami dinodai dengan salap. Kau terima? Ini penghinaan kan? Teman Iya, di kan bawah memang record ya. Teman-teman di bawah record ya. Saya Siapa sudah salap record. itu? Iya, Siapa salap saya sudah itu? record. Apa salap itu? Salap itu iya. apa? Kalau dia nanti Salap itu- melaporkan dia, saya salap- laporkan. Salap itu sebentar, jangan kejang-kejang. Apa? Nggak Oh, usah, iya, tidak. iya. Kalian Kau kejang-kejang pun di nggak sini. punya kapasitas akun Kau yang private. kejang-kejang, turun kau, mimik dulu ya. Mimi cucu. Mimi cucu dulu sama mama. sama tetangga. Jangan minum susu tetangga ya. Mimik dulu. Mimik baik-baik, baca doa. Habis itu tidur ya nak ya. Anak-anak dilarang main TikTok. Ya. Anak-anak dilarang main TikTok. Orang yang belum cukup umur dilarang main TikTok. Iya. Oh, masalah rekam, saya juga sudah rekam. Saya rekam ini. Iya, kita udah rekam kok. Saya sudah rekam. Besok terupload di YouTube Injil Habaget. Itulah bang ya kualitasnya itu bang, sedih kadang-kadang saya itu bang, gara-gara drone. Aduh. Boleh saya sebenarnya saya tertarik nak bertanya dengan saudara kita yang turun tadi. Sebab saya tertarik dengan kopiah yang dipakaikan Abang Pendi Aceh. Kalau saya boleh miliki satu memang saya nak. Sebab memang cantik. Sebab itu saya Dikirimin Bang Pendi, kirimin Bang Pendi. Tapi saya tertanya-tanya, adakah jika kalau orang pelancong datang membeli dan memakai benda itu, dan pelancong itu mungkin beragama Buddha, mungkin beragama Kristian dan lain-lain, adakah itu salah? Sebab itu saya tertanya-tanya. Saya mau bertanya kepada saudara kita yang baik yang turun tadi itu, saya mau bertanya, macam mana sesuatu tempat mahu maju kalau perkara ini dijadikan isu? Takkan kita nak halang pelancong daripada negara asing untuk datang ke Malaysia? Sebab itu macam saya di Malaysia. Saya berbangga sebab saya pernah pergi Vietnam. Orang pakai baju yang ada lambang Malaysia. Saya kata, wow, bendera Malaysia ada di Vietnam. Saya kata, wow. Lepas tu saya tanya dia kata, dia pernah kerja di Malaysia dan dia beli baju tu di Malaysia. Itu bagi saya adalah satu benda yang membanggakan. Sebab bendera Malaysia yang saya kasihi berkibar di Vietnam. Sebab itu kalau saya nampak kalau saya nampak Aceh ada di mana saja, bagi saya itu adalah satu penghormatan, bukan satu penghinaan. Tapi bagi saya lah itu pendapat Kecuali saya. begini bro, benar-benar saya pakai ini ya. Saya pakai ini, saya melakukan kejahatan. Saya pakai ini main perempuan, berzina, merampok, berjudi, sabung ayam. Itu baru malu. Ini saya pakai, saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya bersaksi, saya ceritakan tentang Injil. Apa yang membuat kalian kepanasan? Apa yang membuat kalian marah-marah? Nggak ada hubungannya. Ini loh, habis itu peci ini saya pemberian orang. Bukan saya curi. Habis itu tubuh saya. Masalah salib ini tanda saya orang Kristen. Ya, ketika saya memakai salib, saya orang Kristen. Orang tidak bertanya lagi apa agama kamu. Dulu banyak orang Aceh yang naik selalu mempertanyakan agama kamu apa sekarang. Agama kamu apa sekarang. Dengan saya pakai salib, tidak ada lagi orang Aceh yang bertanya apa agamamu. Kalau kalian mau pakai peci, silahkan pakai peci, tidak ada yang larang. Ya, tidak ada yang larang. Mau pakai apapun silahkan, nggak ada yang larang. Oh, kolot sekali pemikirannya. Ya, betul. Sebab itulah tadi, sebab saya sekarang ni, saya jujur saya cakap, saya masih tinggal dengan ibu saya yang saya kasihi, yang beragama seberang. Sebab itu tadi tunjukkan itu adalah salah satu frame adalah pintu Kaabah. Sebab itu saya cakap,
syukur saya mempunyai ibu yang pengasih, penyayang. Walaupun kami dah berbeza iman, tapi kami masih, saya boleh mengasihi dia dan dia boleh mengasihi saya. Dan orang di sekitar kami, orang di sekitar saya semua menghormati. Itu sebab itu saya bersyukur saya berada di Malaysia yang toleransinya tinggi dan juga saling melengkapi, saling menghormati. Sebab itu saya meminta dengan cara yang baik kepada semua manusia di seluruh dunia. Apa salah saling mengasihi? Apa salah saling membangun? Apakah salah? Sebab itu saya bersyukur saya mengikut Tuhan Yesus. Ajaran itu bukan sekadar di dalam kitab suci, tapi juga sekadar dengan tuntunan Roh Kudus yang menuntun saya untuk mengasihi semua orang. Tak kira apa agamanya, tak kira apa bangsanya, tak kira apa warna kulit jantinanya dan apa perbuatannya juga. Roh Kudus tuntun saya untuk mengasihi semua orang. Semuanya kita berikan kemuliaan kepada Bapa yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik dan luar biasa. Itu sedikit sebanyak daripada saya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya kasih kepada Iwan anak perang. Kemarin si kopral itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, meminta saya kembali ke agama Islam. Ia memberikan nasihat kepada saya supaya saya kembali ke agama Islam. Dan di saat dia kalah diskusi, dia lari dari Komal tanpa alasan yang jelas. Ya, pertama-tama dia naik baik-baik, dia memberikan nasihat, dan di dalam nasihat dia berharap supaya saya kembali ke agama Islam. Habis itu terjadi diskusi, dibukalah ayat-ayat tertentu sama dia dan saya juga membuka ayat. Akhirnya ketika saya bertanya kepada dia, si Kopralila Wangsa tersebut lari daripada diskusi. Mungkin dia malu, malam ini dia naik mempermasalahkan peci kopiah yang ada di kepala saya. Katanya itu adalah simbol dia dan satu penghinaan. Ini adalah pikiran yang sangat tidak masuk akal. Mungkin dia punya pikiran tapi tidak punya akal, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat. Atau dia kurang jauh mainnya. Kurang jauh mainnya. Masih anak-anak. Makanya kalau anak-anak jangan main TikTok. Jangan main TikTok. Banyak sekali komal-komal kalian yang mengatakan, mari kita Islamkan Medan, mu'alafkan kota Medan. Kami tidak pernah tersinggung sedikit pun orang Kristen, dan orang Kristen di Medan tidak pernah tersinggung. Masa peci di kepala saya kalian tersinggung, marah, seolah-olah ini milik kalian saya curi. Bagaimana dengan orang yang memakai kopiah lalu dia korupsi? Pakai kopiah korupsi, itu bagaimana? Kopral, pikirannya cetek banget. Aduh, luar biasa Kopral. Oke, Bang Ferdinand. Halo, Bang Oki. Salam Bang, salam. Ya. Halo Bang, shalom. Halo. Silakan Bang Ferdinand, apa yang mau disampaikan? Iya Bang, salam kenal, salam sehat, salam buat kita ya Bang. Berbicara tentang tadi yang persoalan yang tadi ya, mungkin menurut Bang Pendi lah, antara ini konteksnya jadi apa namanya, berilmu dengan beriman ya kan, mungkin ya antara ilmu dengan iman dua hal yang berbeda ya kan Bang, kira-kira. Nah jadi di fotoku ini kan ada ini simbol dari lambang lah kalau dibilang dari suku Batak. Yang apa pertanyaannya kan, apakah simbol ini bisa dipakai di suatu daerah yang lain, kira-kira gitulah Bang kan. Yeah. Dengan konteks iman yang berbeda. Menurut Bang Pendi kira-kira antara berilmu dengan beriman itu gimana Bang? Mungkin sama-sama kita saling tukar pikiran ya Bang. Ya,
Dua-duanya harus dimiliki. Iman juga harus dimiliki oleh seseorang, ilmu juga harus dimiliki. Itu dari saya, Pak. Itulah makanya ya itulah kalau ilmu kan Bang, kita kan bisa mengenal konteksnya ada beberapa antara kita bisa mengenal alam, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ilmu agama dan ilmu budaya. Makanya di dalam hal itu kan kita bisa memahami perbedaan gitu kan. Itulah yang disebut dengan toleransi, yaitu sikap menghargai, menerima perbedaan antara hal keyakinan, pendapat dan yang lucu begini ya, tidak habis saya pikir. Setiap kali saya live, orang Aceh itu mencaci maki saya habis-habisan. Mana si kopral itu? Kenapa si kopral tidak pernah berbicara? Yang selalu mereka berbicara, jangan bawa-bawa Aceh. Saya tidak bawa Aceh, mereka permasalahkan juga, menuduh saya bawa Aceh. Tidak pernah saya bicarakan Aceh, mereka nuduh saya bawa Aceh. Jadi sebenarnya yang memviralkan saya mereka. Kalau mereka mau memviralkan, silakan viralkan. Dan saya sudah duluan viral. Aneh sekali. Saya tidak tahu bagaimana sih imannya si kopral tadi itu. Benar Bang, kemarin itu dia naik ke tempat kita di sini. Dia memberikan nasihat. Sampai terjadi diskusi. Sampai lari daripada diskusi. Apapun yang saya pakai, mereka permasalahkan. Nama saya Habib Pendi dipermasalahkan. Nama saya Ustadz Effendi, mereka permasalahkan. Katanya milik mereka itu. Saya pernah buat Pendi Sinaga. Mereka juga marah. Kau orang Aceh, jangan ngaku-ngaku Medan. Saya buat Pendi Aceh. Kau bukan orang Aceh kau orang Medan kau, orang Batak. Semua dipermasalahkan. Memang mereka marah kepada saya bukan karena peci yang ada di atas kepala saya. Mereka marah itu karena saya murtad. Itu yang mereka marah. Bukan gara-gara simbol ini, simbol itu. Saya pakai ini, saya pakai itu. Bukan itu yang membuat mereka marah. Karena saya murtad. Dan dianggap kehadiran saya di media sosial, khususnya di TikTok, itu bisa mempengaruhi banyak orang Aceh. Ini isu yang beredar. Dan saya pernah berkata, apakah tipis sekali iman kalian sehingga bisa terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan? Atau kalian tidak punya keyakinan yang kokoh di dalam beragama, di dalam berkeyakinan? Apa ketakutan mereka? Takutnya mereka terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan dan saya dianggap bisa mempengaruhi orang Aceh. Tiap hari tuduhan-tuduhan yang begitu keji mereka lontarkan kepada saya. Apakah saya melaporkan? Ini, ya. Introspeksi diri bro kopral. Sebelum kau bertindak, ya. Kalau mau lapor. Kalau mau naik, kalau kamu mau masukin ke Prohaba, masukin sekalian ke Nggak apa-apa. Koran Serambi. Iya. Bila penting koran provinsi ya atau koran nasional nggak jadi masalah kok. Ya, jangan masukin ke Prohaba doang, masukkan ke Bang? Ke Serambi News. Serambi Indonesia, koran Serambi masukin. Kalau Prohaba hanya orang Aceh aja yang lihat, itu pun hanya orang-orang tertentu, tidak semua. Tapi kalau kamu masukin ke Serambi, kasih tahu juga nama akun TikTok saya biar viral sekalian, biar orang-orang jadi tahu, dan masukin ke koran nasional. Bila perlu masukin ke TVRI Aceh yang ada di Banda Aceh. Ya, masukin ke TVRI yang ada di Banda Aceh, Jalan Matai. Ya, di daerah di dekat Matai. Masukin ke situ. Dan kasih tahu nama akun YouTube saya, Injil Habaget. Nah, di situ ada nomor rekening. Kalau perlu sumbanglah sedikit buat pelayanan penginjilan.
Bang Bendy, aku nitip akun kesaksian Kristen dimasukkan juga Bang ya, biar nambah juga followerku nanti. Kalau Abang viral kan, nitip ya. Iya. Jadi sebenarnya Bang Kiki dan semuanya, Bang Ferdinand, yang membuat saya ini viral Bang, mereka sendiri Bang. Habis mereka memviralkan saya, mereka tidak seperti rugi ya. Siapa tadi namanya Bang? Siapa Bang tadi? Kopral Jono. Kopral Lawangsa. Kopral. Apa mau saya bantu Bang Kopral? Biar saya viralin Bang Kopral. Hah? Mau saya bantu? Mau saya bantu nggak? Biar saya bantu secara nasional. Ya. Kasih materinya sama saya bantu nih. Oke. Itu Bang Ferdinand, silakan Bang. Ya, itu saja sih saya mau tanya Bang, karena kan mungkin dari awal, mungkin dari pertama kita diciptakan pasti mempunyai perbedaan. Kalau misalnya di dunia ini semuanya sama, mungkin ya kita ya nggak mungkin lah sama ya. Sedangkan Tuhan dulu menciptakan manusia kan dua hal yang berbeda antara laki dan perempuan. Jadi itu aja sih sebenarnya mau saya tanya. Ya, gini Bang Ferdinand, kemarin saya juga berdebat sama dia soal ini. Jadi gini, saya bilang ketika kami orang Batak, ada orang Islam menggunakan adat Batak dan menggunakan ulos, kami tidak ada masalah dengan itu. Gitu, mau kau pakai itu, ya, mau kau pakai ulosmu itu, mau kau sholat, mau ngapain, terserah, tidak ada masalah. Karena budaya itu bukanlah milik suatu agama tertentu. Nah ini yang mereka tidak paham. Gitu. Jadi mereka selalu membawa. Nah mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak pernah keluar dan tidak mengetahui dunia luar itu seperti apa. Ya, contohnya gini, ketika mereka menganggap bahwa hijab itu adalah milik Islam, mereka keliru. Gitu. Kalau mereka pergi keluar sana, gitu ya, mereka akan melihat bagaimana orang-orang Kristen menggunakan itu. Mereka sholat juga, mereka juga menggunakan sajadah. Gitu loh. Jadi mereka tidak paham apa-apa, tapi makanya pemikirannya sempit. Itu tadi yang kawan kita itu bilang itu SDM rendah. Gitu. Loh, kemana Pak itu? Pak Abolisme. Secara hukum saya mau tanya nih Pak Abolisme. Gitu. Jadi mereka ini gitu Bang Ferdinand. Seperti yang Abang bilang tadi, apakah ketika saya menggunakan topi itu lalu saya Islam, apakah itu terjadi pelanggaran aturan atau undang-undang? Kan tidak. Gitu. Secara adat pun itu tidak ada masalah. Iya kan Bang? Makanya kan Bang, kita yang mempunyai ilmu juga dan juga kita juga punya iman. Itu dua hal memang ada perbedaan. Dari awal kita mempunyai perbedaan. Makanya konteks ilmu, ada namanya ilmu alam, ada namanya ilmu sosial, ada namanya ilmu agama, ada namanya ilmu budaya. Keempat ini kan konteksnya berbeda Bang. Iya. Ilmu geografis kita pelajari dalam hal konteksnya dalam hal alamiah, lalu ilmu misalnya astronomi juga gimana, dia konteksnya di mana, budaya antara suku konteksnya di mana, agama konteksnya di mana. Makanya kita sebenarnya harus kita kuatkan mungkin dari iman dan pengetahuan gitu kan. Beriman dan berpengetahuan gitu maksudnya Bang. Terima kasih. Ya, gitulah ya. Jadi gini, makanya tadi saya tanyakan sama dia, dasar hukumnya apa? Ketika Anda mengatakan itu adalah satu pelanggaran atau penghinaan. Ya, dasar hukumnya yang mana? Di undang-undang apakah? Aturan manakah? Karena gini, sangat mudah ya. Benar tadi kata Bang Syair ya, Bang Eagle Syair. Kemarin juga udah dibilang begitu. Ketika ada orang berkunjung ke daerah kita dan melihat satu karya
ada tulisan daerah itu, contohnya baju Batak Toba gitu, atau baju Aceh gitu kan. Lalu saya menggunakannya, ternyata saya adalah seorang Kristen dan menggunakan salib. Apakah itu menjadi pelanggaran? Kan tidak. Gitu loh. Sama ketika ada orang Malaysia datang ke Indonesia, dia membawa satu baju dari Indonesia, I love Indonesia, ya kan? Apakah itu menjadi salah? Kan tidak. Ini pemikiran yang terlalu sempit yang mereka gunakan, gimana caranya untuk mendiskreditkan orang lain. Itu. Nah, sebagai orang hukum, coba Pak Abolisme. Pak Abolisme nih, kira-kira dengan kita menggunakan baju adat kah, aksesoris adat yang bertuliskan nama suatu daerah kah, gitu ya. Karena di situ adalah mayoritas agama tertentu, apakah itu salah digunakan oleh orang yang memang beragama lain daripada agama tersebut? Silakan, Pak. Oh iya, ya. Ya, shalom ya semua ya. Secara dasar hukum itu tidak pernah ada undang-undang manapun yang mengatur tentang berpakaian itu dilarang atau dikhususkan untuk agama-agama tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada pakaian adat tertentu dan di suatu daerah itu ternyata mayoritasnya agama A atau gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba ada orang di situ yang agamanya B, tapi orang situ juga, maksudnya orang dengan orang di satu daerah itu gitu. Lalu dia menggunakan pakaian adat yang sama tapi dengan karena dia agamanya berbeda dengan mayoritas gitu ya, mayoritas di daerah itu. Lalu seolah-olah itu jadi salah. Itu nggak ada dasar hukumnya. Itu cuman pandangan dogmatis. Jadi kebenaran itu kebenaran dogmatis buat sebagian orang yang mempercayai itu, tapi secara undang-undang ya nggak ada dasar hukumnya untuk menuntut seseorang. Pakaian itu kan netral, dia tidak beragama, termasuk juga bahasa itu netral, tidak beragama. Begitu mungkin, Layan Nabiro. Ya, itu yang makanya saya bilang, yuk buka cakrawala berpikir yang lebih luas gitu loh. Artinya jangan cuma berpandangan terhadap doktrin yang kita terima selama ini hanya di depan mata kita. Lalu ketika dia tanya, apakah ada orang yang menggunakan pakaian seperti itu dengan menggunakan salap? Dia bilang salap loh. Salap itu kan obat kudis, Pak. Saya bilang Anda sudah menghina agama kami, lambang agama kami. Apakah menurutmu dengan cara berbicaranya seperti itu, apakah menurutmu itu benar di hadapan hukum? Tidak. Itu penghinaan dan penistaan. Ada hukumnya jelas. Apalagi disampaikan di tempat umum ya. Gitu. Apalagi dia bilang, oh saya rekam ini di YouTube. Iya. Itu akan menjadi bumerang buat Anda. Ketika Anda merekam itu dan mengupload itu, maka Anda jelas sudah mentransmisikan Undang-Undang ITE. Hati-hati Anda, bisa jadi bumerang. Itu saya ingatkan dulu, sayang. Jangan gara-gara hal sepele ya. Yang kedua, tadi kan kita sudah bilang tentang yang Bapak bilang itu tadi secara hukum benar. Berbahasa, beragama itu bukanlah berpakaian, ya, aksesoris dan lain-lain, bukanlah milik suatu agama tertentu. Apalagi yang bernamakan daerah. Daerah itu adalah hanya nama suatu daerah, dan di sana penduduknya itu pasti plural. Artinya tidak hanya satu agama tertentu, gitu. Nah, ini kan nama daerah bukan nama agama, gitu. Kecuali saya ibarat contohnya, saya Islam tapi saya menggunakan salib, mungkin beda. Itu namanya penghinaan, gitu. Tetapi kalau saya menggunakan nama daerah dalam topi saya, membanggakan daerah kelahiran saya, walaupun saya seorang Kristen, itu tidak ada masalah secara undang-undang. Baik etika pun itu tidak ada dilanggar etika di sana. Tadi ada bilang, wah tapi secara etika bagaimana? Tidak ada. Etika, jika kalian melanggar etika adalah dengan ketikan-ketikan kalian yang mengatakan bab, I, AC, dan lain-lain.
Bui AC, Pakma, aduh kalian jorok kali. Itu kalian sudah melanggar etika berbicara. Seperti itu. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan kami, silakan. Mungkin ada Pak Yusrizal, ada Pak Agus Salim, ada Pak Ane Iwan, silakan Pak. Siapa yang mau berbicara, mungkin ada berpendapat, silakan. Kami tunggu. Salam Bang, semuanya Bang. Shalom, shalom Bang Agus Salim. Ya, coba silakan. Salam. Iya, gini Bang, saya setuju sekali dengan apa yang diterangkan oleh Bang Nabirong ya, bahwa etnis, terus kemudian hasil budaya manusia dan juga aksesoris budaya dan lain sebagainya itu tidak beragama. Jadi untuk apa dipertentangkan begitu ya? Terlalu jelimet gitu ya. Kalau dalam agama Islam sebetulnya juga begitu Bang, nggak perlu dipertentangkan masalah semacam itu, karena memang itu adalah produk budaya dan pastinya akan berimplikasi kepada agama, karena kita kan masyarakat budaya dan beragama begitu. Nah, memang ada rasa khawatir juga begitu Bang, berkait tentang hal-hal yang sensitif begitu. Namun ya kita harus sadar, sebagaimana Bang Nabirong tadi katakan, kita harus open minded lah ya kan, membuka pemikiran kita bahwa itu tidak hanya dimiliki oleh Islam gitu kan. Begitu juga dengan negara ini juga bukan hanya orang milik Islam meskipun mayoritas begitu. Nah, itu kemudian ya nggak perlu dipertentangkan lah masalah semacam itu. Ya, tetapi ini juga sih harus juga, andai kata itu diklaim, memang harus hati-hati begitu Bang. Harus hati-hati karena memang tidak semua masyarakat mempunyya pemikiran semacam kita begitu. Artinya bisa saja orang, wah ini Aceh begitu kan, terus kemudian pasti Islam, nah gitu kan. Padahal di sana juga banyak orang non Muslimnya gitu kan. Terus kemudian di Arab nih, Arab itu tidak inklusif dia Bang. Ya, Arab itu tempat diturunkannya ayat Al-Quran, ayat itu diturunkannya beberapa nabi. Ya, di dalam Islam nih Bang. Nah, tetapi tidak inklusif. Buktinya banyak di sana orang non Muslim kan. Dan buktinya juga banyak orang non-muslim di sana pakai jubah begitu loh. Jadi di Indonesia ini memang begitu. Sering sekali singgungan-singgungan yang semacam tadi itu dijadikan satu bentuk propaganda ya, semacam begitu. Yang seolah-olah itu terlalu ini, terlalu itu gitu. Ya, artinya juga gitu kan Bang. Boleh nggak Bang kalau sharing aja nih Bang ya. Iya, silakan. Nah, kalau orang Kristen itu kalau melihat salib dipakai oleh orang Islam kan nggak jadi masalah juga gitu kan Bang? Nggak ada masalah bagi kami. Nah ini bagi kami tuh Bang. Katanya nanti masuk Kristen, katanya nanti akan apa dan lain sebagainya. Sorry, saya konfirmasi dulu Bang Agus Salim. Abang Agus Salim ini Kristen atau Islam? Islam Bang. Oke, iya, saya konfirmasi dulu, makanya takutnya nanti jadi salah ya, silakan. Oke, jadi gitu, jadi sensitif ini tuh. Nah intinya memang harus ada open minded lah di masyarakat kita ya kan, mengait tentang lambang-lambang tertentu ya kan, yang dia tidak sama sekali tidak berkait tentang iman. Betul kata Bang siapa tadi? Ferdinand ya, bahwa antara ilmu dan juga iman itu bagaikan dua sisi uang gitu, yang tidak bisa dipisahkan salah satunya antara ilmu dan keimanan. Artinya ketika keimanan itu kuat, pasti didasari dengan keilmuan yang kuat. Ya, janganlah pula nanti ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen semacam ini, kemudian iman kita ini dianggap begitu. Enggak juga, saya membela orang Kristen, nggak mungkin saya akan melepaskan keimanan saya kalau kepengetahuan saya terkait tentang keislaman itu kuat kan gitu Bang. Jadi hemat saya,
udahlah sekali lagi ya kita harus open minded lah. Begitu Bang. Oke, iya itu juga kita juga harus menyadari juga Bang ya. Ketika kita menggunakan baju koko, itu Abang tahu dari mana? Ya, halo, Iya, selamat malam. iya ya Bang Yusrizal. Ya mungkin Bang Yusrizal bisa menanggapi juga. Baju koko itu dari mana asalnya Pak? Selamat malam. Ya, saya asli Aceh, Aceh Islam. Jadi Aceh dengan Islam itu satu tubuh. Paham kan? Seandainya ada pun orang non-Islam yang tinggal dan mendiami Aceh, itu hampir 99,90% itu pendatang. Kebanyakan dari Medan ya kan? Ya, Yang saya pengen bahas, adat budaya Aceh itu Islam. Paham kan? Jadi bukan untuk umum. Paham kan? Ada diatur dalam undang-undang mengenai peci ini. Gimana? Bahwa ada nggak diatur dalam kanun Aceh? Ada. Di mana? Kanun berapa? Makanya saya bentar. paham. Ada tidak Tapi kanun? Ada tidak di kanun Contohnya, Aceh? Sebentar. Sebentar saja. Apakah ada diatur dalam kanun Aceh bahwa peci tidak boleh dipakai oleh orang Kristen atau oleh itu kan Muslim? peci itu umum, bukan punya Aceh. Adat budaya Aceh. Peci itu budaya Aceh apa bukan? Oke. Kan, ya kan? Identik dengan Islam. Saya pribadi seandainya kalian pakai, non-Islam pakai, terserah. Ini yang saya bilang yang di Aceh ini. Contohnya tarian Sadati Saman. Contohnya pernah dulu kalau nggak salah dicek aja dimanapun mau dicek, Agnes Monica pernah bawa tarian dengan pakaian seksi. Orang Aceh komplain. Bukan komplain dengan tariannya. Boleh dia tari waktu manggung, tapi wajib pakai pakaian yang sopan. Itu dengan dia pakai pakaian seksi berarti telah mencoreng sedati itu, tarian itu. Tarian itu seperti saya yang bilang tadi bahwa yang budaya adat Aceh itu Islam. Tarian itu kan budaya. Ya. Dan seperti Bang Pendi ini, jujur saya sebagai orang Aceh demi Allah sedikit pun tidak marah dengan Bang Pendi ini masuk Kristen, itu hak Bang Pendi. Tapi kenapa kami rakyat Aceh marah? Karena Bang Pendi ada niat, bahkan jelas-jelas ingin memurtadkan orang Aceh. Jadi bagi kami Islam, pribadi kami Islam, kalian tetap saudara, tapi bagi kami itu kan, kalian itu kan, bagi kami ini ya, jangan salah paham, kalian itu kan agama yang salah. Enggak ada istilah agama, semua agama itu benar. Lantaran Allah cuma satu, Esa. Tidak ada Tuhan 2, 3, apalagi 5, ya kan? Begitu bangganya dia bilang, bagi saya agama lain itu salah. Kan? Ya, jadi semua agama sama, bodoh. Kok Gini Bang. Kalau Abang ke situ Abang melanggar melanggar Pancasila pasal pertama. Ya kan? Melanggar Pancasila. Dengar dulu, sebentar, jangan dipotong-potong dulu. Abi. Tidak bisa saya dengar kalau narasimu salah. Salah, kalau iya. narasimu salah, kita harus luruskan. Kristen ini bukan agama yang sesat. Ya. Negara menjamin. Itu Anda bermasalah dengan negara apabila Anda mengatakan agama selain agama Anda itulah salah. Melanggar undang-undang itu, Bang. Saya berkata begini, bro ya. Saya sering sekali berkata, jangan gara-gara agama membuat Anda jahat. Kalau gara-gara agama membuat Anda jahat, membuat Anda tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat, membuat Anda tidak bisa berpikir dengan kritis, tinggalkan agama itu. Carilah agama yang bisa membuat Anda bisa menghargai dan Anda dihargai. Itu bro Yusrizal. Ya. Oke, aku tambahin ya Bang Pendi ya. Aku lucu sih dengar narasi Bang Yusrizal ini ya. Ketika Bang Yusrizal dia bilang, kami itu marah ketika Abi Pendi ini ingin memurtadkan Aceh. Selemah itukah, setipis
takut untuk itu. Bro, Siapa Pendi? Pendi ini bukan siapa-siapa. Halo. Tunggu Ya, saya belum ya. habis ngomong. Jadi, contohnya Abi Pendi. Tahu nggak kalian tuh apa makna dari Abi itu? Bapak, Abi itu identik Bapak. dengan ulama, tungku ataupun ustadz di Aceh. Tidak. Oh, Di sini, tidak. sebentar. Di mana ada Abi selain Aceh? Sebentar. Di Jakarta, Bapak datang, anak-anak aja manggil bapaknya yang masih muda Abi, Umi. Tidak ada identik dengan Islam itu. Makanya Bapak bergaul, Pak, di luaran sana, Pak. Di Jakarta ini, bapak-bapak muda yang tidak punya, saya bilang begini, dia tidak taat agama aja, anaknya manggil bapaknya Abi. Padahal bapak itu tukang mabok. Ini konteksnya Aceh, bro. Loh, Konteks Abi itu... yang kita ngomong ini tentang Aceh, kan? Tidak, gini, Abi itu apa rupanya, Pak, artinya, Pak? Kalau tungku nggak di Aceh, di Medan pun ada tungku juga. Tapi konteksnya lain. Kalau tungku di Aceh, itu pemuka agama. Terus? Kalau di Medan, udah beda tungku itu. Konteksnya beda. Ya. Si Pendi ini, yang dia pakai ini konteks Islam di Aceh. Dari mana Anda tahu itu konteks Islam di Aceh? Sedangkan dia tinggal di daerah Jakarta. Kita kan bisa mencerna. Iya, begini Pak. Coba tunjukkan saya satu alasan Bapak bahwa Abi itu hanya bisa digunakan oleh orang Islam. Silakan. Ini, Abi ini seperti saya bilang tadi. Abi ini punya Aceh. Konteks dia Aceh nih, nggak usah ketawa-tawa. Konteks dia ini Aceh. Kita ngomong masalah konteks. Ya kan? Jadi Bisa saya apa? Jadi saya Aceh tidak bisa pakai apapun. Saya Aceh kan? tidak bisa Kalau pakai konteksnya apapun. Bukan masalah ini. Bisakah pakai ayah bentar. Itu udah Sebentar umum. dulu ya. kan, ayah. Sebentar dulu saya open cam dulu ya. Atau jangan-jangan kalian mau mempermasalahkan nama saya juga, Effendi Usman. Iya, Usman itu. Karena nama Usman itu, bin Affan lagi. Ya, nama itu nama yang diberikan oleh mama saya waktu saya lahir di Aceh, ya, dan waktu saya masih berada dalam agama Islam. Apakah Effendi Usman itu harus saya buang? Bang Pendi. Sebentar Bang Iwan. Dengar dulu. Dengar saya bilang dulu. Ini untuk makanya nama Bang Pendi dikasih asal nama Bang Pendi Usman lantaran Bang Pendi lahir di Aceh, dasar orang Aceh. Kalau Bang Pendi Kristen, tidak mungkin nama itu dikasih sama Bang Pendi. Terus masalahnya apa? Masalahnya nggak ada masalah. Cuma waktu dasar Bang Pendi dikasih nama Pendi Usman, dasar Bang Pendi lahir di Aceh. Kalau coba Bang Pendi lahir di Medan ataupun sekarang begini, apakah nama Effendi Usman itu saya buang? Memang nggak dibuang, memang nggak usah dibuang, nggak ada masalah dibuang. Cuma yang saya perbahaskan nama asli Bang Pendi itu Pendi Usman, dasar Bang Pendi lahir di Aceh, makanya jadi nama Pendi Usman. Tapi kalau Bang Pendi memang lahir di Medan, agamanya bukan Islam, tidak mungkin nama Bang Pendi Usman. Iya, terus Bang, sekarang izin saya belum siap, Bang. Bang Pendi, saya secara pribadi jujur dengan Bang Pendi jadi pendeta saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena sampah-sampah di Aceh ini udah jadi Kristen, udah jadi pendeta. Di Aceh dianggap sampah, tapi terus jadi Kristen, jadi pendeta. Makanya kan ada 1-2 orang terkhusus yang paling saya kenal. Tahu nggak itu siapa? Aliuddin. Demi Allah saya kenal betul nama dia. Dasar dia tinggal di Medan. Keluarga dia tinggal di Medan. Terus dasar dia tinggal di Medan. Emang awam. Dasar dia di Sigli, di PD. Di belakang rumah saya asli PD ya. Demi Allah. Ya, nggak usah Mustahil bersumpah. orang Islam berani bawa nama Allah kalau emang nggak kenal. Nggak usah bawa nama Allah. Dia pun kenal sama saya. Narasinya? Nggak, gini Kenapa dulu, narasinya gini harus ya. sampah? Udah, jangan dipotong-potong dulu. Dengar dulu. Enggak, kenapa narasinya harus sampah gitu loh? Makanya enggak. Iya bagi kami iya. Daripada jadi gimana? Enggak ada manfaatnya di sini. Ya mendingan dia masuk Kristen.
Mantap Terus? kali dia, apalagi bisa jadi Terus pendeta. apa urusannya dengan kalian misalnya? Rugi kamu Gimana? apa? Rugi kamu apa? Enggak, saya enggak rugi. Saya udah bilang enggak rugi, malah saya bangga sama Bang Pendi beneran. Aneh kan? Saya Oke, bangga gini. karena kenapa? Oke. Saya mau bernarasi Contohnya sedikit gini, ya tentang contohnya ini gini. tadi ya. Ini saya- Sebentar, sebentar, gini Bang Yusri Contohnya Rijal. gini, tunggu dulu, jangan dipotong dulu, saya belum siap. Ada orang kampus saya, suka mabuk, suka menjudi, ya kan? Ya kan? Kayak ibaratnya sampah tuh kalau di kampung saya kan. Ya. Kan keluar daerah. Habis itu masuk jadi Kristen. pejabat dia, jadi orang Masuk. hebat. Ya saya bangga lah. Ya, habis itu dia masuk Gitu Kristen. juga lah, Begitu dia sama dalam agama Pendi, Kristen. sama Aliudin satu lagi, itu saya bangga. Betul. Karena Gini, kalau gini, di gini. Islam, di Ini Aceh dia. pun dia kan ini. Begini bro Riza. Kalau nggak jadi apa-apa mungkin, ya kan? Ya boleh, suka-suka Ya kamu kan? lah. Boleh, suka-suka kamu. Ketika saya dulunya sampah, Iya. sekarang adalah menjadi orang yang berarti. Heeh. Artinya saya beruntung. Ya beruntung, kami pun beruntung. Makanya saya bilang gitu. Ya hebat. Ya, oke. Gini Bang Yusri Rijal. Bang Yusri Rijal, beginilah Bang Yusri Ini Rijal. kan lagi viral-viralnya artis. Iya. banyak Sebentar yang Bang Yusri Rijal. jadi mualaf, ya kan? Sebentar Bang Yusri Rijal. Jadi gini, makanya kalian jangan marah kalau kami memberitakan Injil di Aceh supaya sampah-sampah yang ada di Aceh itu bisa masuk Kristen. Gimana menurutmu? Gimana? Iya, supaya gini loh, supaya Aceh itu bersih, maka sampah-sampah yang kalian anggap sampah di Aceh sana biar kami Kristen kan, gimana Pak? Cuma 1-2 yang sampah. Cuma 1-2 gimana mau kalian itu ya? Cuma 1-2 yang sampah. Contohnya. Aduh Pak baca berita nggak Pak? Baca berita nggak? Bang Nabi Kejahatan di Aceh Pak. Gimana? Baca berita nggak kejahatan di Aceh? Baca. Ya. Dia baca apa emang berita apa? Berita apa? Tentang kejahatan di Aceh segitu banyaknya. Dengan di Medan 1000 kali lebih baik di Medan, bro. Iya, Aceh terkenal. kita tidak peduli dengan yang lain. Enggak gini Bang Rizal. Bang Rizal gini, mau di Medan, mau di Jakarta, mau dimanapun, sampah itu biarkan saja. Yang penting di tempat Bapak tidak ada lagi sampah. Bagaimana kalau kita bersihkan dan kita masukkan mereka ke Kristen? Gimana menurut Abang? Biar kami injili. Di Aceh minim kali sampah. Mananya kau bilang minim? Kan tadi perbandingan udah saya bilang. Oke, turun dulu. Sekarang Iwan dulu deh. Turun. IQ-mu rendah sekali. Jadi gini, bukan permasalahan antara agama, beda agama itu nggak ada masalah. Cuma yang dibahas tadi itu masalah topi Bang Pendi. Cuma nama Aceh. Kan gitu. Mayoritas di Aceh untuk saat ini kan semua kalau yang pakai topi itu mayoritasnya semua Islam. Kan gitu. Alangkah indahnya misalnya Bang Pendi itu topi itu istilahnya dimayoritaskan, jangan dipublikasikan lah supaya di media ini nggak timbul istilahnya gini, nggak timbul kalau orang Aceh ada yang masuk Kristen gitu. Karena kan bagi kami kalau agama Kristen itu istilahnya bukan agama bagus lah, kan gitu. Bukan agama bagus, tapi Pak, Bukan agama bagus. Sampah seperti Abi Pendi ini Pak, sebentar ya, saya harus sampaikan ini teman-teman. Aku minta waktunya dikit ya, 30 detik aja aku minta waktunya. Aku lucu sekali ya dengan narasi Syahrul tadi. Siapa tadi yang namanya turun? Dia bilang apa tadi? Rijal ya. Dia bilang tadi banyak sampah di Aceh itu yang akhirnya menjadi Kristen. Sampah ini kan berarti orang-orang yang tidak benar. Kan? Tujuan kita beragama itu yang pertama apa? Supaya hidup kita lebih benar. Nah, ketika Bang Pendi memilih Kristen sebagai agama yang benar, terbukti sampah seperti Bang Pendi ini dipakai untuk memberkati orang lain. Sampah seperti Bang Pendi ini dipakai untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia memilih Tuhan yang benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak suara pendapat sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, inilah sampah yang kalian anggap sampah ini sekarang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi garam dan terang dunia. Bahkan kalian ketar-ketir dengan satu sampah seperti Bang Pendi Aceh ini.
Itu. Kenapa? Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih benar. Untuk apa kita beragama kalau kita hidupnya tidak benar? Itu. Silahkan teman-teman dilanjutkan. Shalom. Ya. Sekarang Saya mau inilah menanggapi itu ya, tadi agama salah itu katanya agama Kristen itu salah. Terus agama apa tadi buruk ya? Agama jelek ya gitu ya. Tadi siapa Iwan ini yang bilang begitu ya. Nggak ada masalah. Bukan. Yang sebelumnya, Pak. Pak siapa Rizal? Yus Rizal agama salah. Gini, iman itu hidup dalam ranah subjektif dan personal. Tidak masalah Anda menganggap agama Anda itu paling baik, paling benar, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi kan benar itu cukup untuk penganutnya. Karena gini loh, sama seperti ketika Anda Muslim memandang agama lain itu salah, begitu juga agama lain memandang agama Anda salah juga. Bukan agama yang benar juga. Jadi harus terima narasi dua arah gitu. Kalau secara subjektif iman hidup dalam ranah personal itu nggak ada masalah. Anda mau menyembah apa, mau menganut apa itu nggak ada masalah. Itu iman Anda, ya itu buat Anda itulah sebuah kebenaran yang nggak ada masalah. Tetapi demikianlah agama lain juga memandang agama Anda. Ketika Anda mengatakan bahwa, oh Kristen itu agama jelek loh, agama salah loh. Ya, tapi Kristen pun memandang Islam juga begitu, buat orang Kristen. Kan begitu kan? Jadi gini loh, iman itu hidup dalam ranah personal, iman itu tidak punya, bukan kebenaran yang bisa diterima semua orang. Faktanya tidak semua orang bisa menerima Islam, dan tidak semua orang menerima Hindu, tidak semua orang bisa menerima Kristen, kan? Jadi masing-masing akan jadi pada batas yang subjektif, gitu. Nah, bagaimana lantas jalan tengah pembuktiannya? Ya, pembuktiannya ada di perbuatan masing-masing. Perbuatan kita itu menjelaskan iman kita itu seperti apa? Apakah kita mengklaim iman kita benar, lantas perbuatan kita benar? Atau iman kita benar diklaim, tapi perbuatannya ternyata tidak benar? Itu masing-masing ya balik kepada penilaian semua orang, gitu kan, penilaian publik gitu. Sementara aksesoris, baju, bahasa, mereka tidak punya agama, gitu loh. Tidak ada satupun undang-undang yang melarang seseorang menggunakan baju ini dan itu, nggak ada, gitu ya. Adat itu juga sama, keyakinan komunal, kebenaran yang dianggap komunal di sebuah komunitas tertentu. Keluar dari komunitas itu bukan lagi jadi kebenaran, Pak. Gitu. Silakan lanjut, teman-teman. Oke, puji Tuhan, Yesus baik sangat. Izin saya tambah sedikit. Izin ya host dan saudara-saudaraku yang kukasihi. Dan terima kasih Iwan dan saudaranya yang saya kasihi. Ya, narasi Anda itu sangat indah. Cuma tidak ada kebenaran di situ. Tapi saya menghormati apa narasi Anda, dan saya menghormati Anda dan juga agama Anda. Sebab itu juga pernah dianuti saya. Okey, saya nak jelaskan satu perkaraan. Ya, betul. Memang sebelum saya mengikut Tuhan Yesus Kristus, saya manusia yang sampah. Memang saya manusia yang sampah. Setiap malam saya keluar pergi tanah perkuburan. Setiap malam saya keluar pergi duduk tepi tong sampah. Saya memang tidak ada kebenaran langsung, tidak ada cahaya langsung. Hidup dalam penderitaan, menangis siang dan malam. Saya takut dalam cahaya sebab saya duduk dalam satu agama yang membawa saya dalam kegelapan, yang membawa saya dalam penderitaan, yang membawa saya dalam kekacauan. Saya tak mau beritahu agama apa, tapi saya menghormati agama itu sebab Tuhan Yesus Kristus mengajarkan saya untuk saling mengasihi dan menghormati. Apabila Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia hadir di dalam mimpi saya. Dia bawa saya keluar daripada kegelapan untuk masuk dalam cahaya kasih-Nya, cahaya kebenarannya, cahaya keselamatannya. Sebab itu dulu saya hidup mencaci maki ibu saya. Saya hidup mencaci maki jiran saya. Saya hidup mencaci maki semua orang. Semua orang saya benci, termasuk semua perempuan di seluruh dunia saya benci. Perempuan lalu depan saya ludah. Perempuan lalu tepi saya ludah. Itu saya dulu, sebelum saya mengikut Tuhan Yesus. Tetapi apabila Tuhan Yesus menjamah saya, Dia mengubah saya. Saya dulu tak boleh cakap dengan ibu saya. Satu perkataan ibu saya, 10 cacian saya sampaikan. Tapi selepas saya dijamah oleh Roh Kudus,
saya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kalau ibu saya nak peluk saya beri. Saya nak peluk ibu saya pun saya boleh. Sekarang ni saya boleh bergurau dengan ibu saya. Saya boleh melawak dengan ibu saya. Yang dulu sewaktu saya duduk dalam satu agama yang membawa saya dalam kegelapan dan penderitaan, saya tak boleh buat benda tu. Ini kesaksian hidup saya. Kalau kesaksian hidup saya ni membuatkan anda sakit, membuatkan anda menderita, membuatkan anda malu, anda boleh penggal kepala saya. Saya tak takut. Kerana saya pasti akan diselamatkan Tuhan Yesus. Sebab dulu saya manusia yang paling jahat sekali. Saya manusia yang paling berdosa. Tapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha adil yang saya kenal dalam pribadi Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia yang datang menyelamatkan saya. Dulu setiap malam saya akan keluar. Saat ini saya akan keluar, saya akan mencaci maki orang, kejar anjing, duduk dalam hutan, duduk dalam kuburan. Saat sekarang saya tidak akan duduk rumah. Saat sekarang kalau ibu saya mai tegur saya, adik minum air, adik makan, saya caci maki ibu saya. Saya akan kata, orang tua kau diam. Kau tidak aku bunuh kau. Itu saya dahulu. Tapi sekarang kalau ibu saya mai, saya akan, ya mak nak apa? Mak nak adik tolong apa? Mak nak tolong apa? Saya boleh buat benda tu. Saya bersyukur. Bukan kerana saya ni hebat, tapi Tuhan Yesus Kristus yang mengubah saya. Dia mengubah saya daripada pribadi yang jahat. Dia mengubah saya daripada pribadi yang bengis kepada pribadi yang mengasihi. Pribadi yang menyayangi. Itu saudaraku. Okay. Kalau anda nak tengok, saya punya rokok berlambak saudaraku. Saya dah buat spare untuk saya merokok agar hilang tekanan perasaan. Tapi sekarang saya dah tak perlukan benda itu. Kerana Kristus di hatiku bahagia selalu. Itu saudaraku. Itulah keimanan yang saya cari semenjak saya kecil sampai besar. Itulah keimanan yang saya nanti-nantikan. Itulah keimanan yang saya akan ikut untuk selama-lamanya. Kerana itu saya berpegang dalam salah satu firman Tuhan di Filipi 1 ayat 21. Kerana bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Walaupun tengah-tengah serigala, tapi ku tetap akan menyampaikan kebenaran Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus yang ku cintai segenap hati, jiwa dan raga. Itu saudara-saudaraku yang ku kasih, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus segenap hati, jiwa dan raga. Berpegang teguh pada iman kepadanya. Puji Tuhan Yesus baik sangat. Terima kasih saudaraku kerana memberikan saya peluang untuk bernarasi. Kepada saudara-saudara yang bukan pengikut Tuhan Yesus, kalau narasi saya menyinggung hati perasaan anda, saya Iga Syahir memohon ampun dan maaf. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Halo, selamat malam semuanya. Ya, Aceh ya, silakan. Ini saya menghormati agama lain. Kayak pendapat abang yang barusan Engel itu saya hormatin. Bagus narasinya. Cuma ini yang kawan-kawan naik tadi bukan marah sama Bang Effendi. Cuma kan Bang Effendi itu kan bukan masalah marah dia lahir di Aceh, enggak Bang. Nah, itu lahir di mana aja boleh. Agama apa aja boleh. Cuma yang bikin kesal orang Aceh, Abang Effendi itu selalu memakai lambang-lambang Aceh, seolah-olah di Aceh itu ya pingin Bang Effendi mengajak orang-orang Aceh ataupun membuat nama Aceh jelek. Nah, itu Bang, saya minta maaf dulu Bang nih. Nah, bukannya marah sama agama non Muslim, enggak. Bukan marah sama Abang Effendi lahir di Aceh, enggak. Iya. Cuma Abang Effendi itu sudah masuk agama lain, itu hak dia. Berarti Allah kan dalam agama kami menghendaki Abang Effendi itu untuk masuk agama lain. Itu kan hak Allah menurut agama kami. Betul. Cuma Abang Effendi itu memakai lambang Aceh seolah-olah memperjelekkan nama Nanggro Aceh. Itu Bang. Apa Bang yang dijelekkan itu Bang, contohnya? Lambang Bang, lambang. Misalnya ini saya kasih contoh Bang. Maaf dulu Bang, semua sama saudara-saudara Kristen ataupun non-Muslim. Seandainya marga Abang misalnya
kami bikin di situ, ataupun lambang Yesus kami coret-coret, habis itu kami posting. Marah enggak orang abang? Begitu juga kami bang. Kami sebagai rakyat Aceh, seandainya Bang Effendi tidak memakai lambang Aceh, mau pakai peci saja itu pun sudah tersinggung hati umat Islam, apalagi ini menggambarkan lambang Aceh. Nah itu bang. Saya minta maaf dulu. Saya tidak pakai peci pun kalian marah sama saya, bro. Iya. Saya ya, sebentar Bang Nabi Rom ya. Ini sebentar Mas. Habis itu Bang ngomong. Bro, ini kan kamu ini ada editing saya ini. Benar bang. Kamu ganti nama. Tadi di bawah kamu ajak saya berkelahi. Mau nggak berkelahi sama aku kamu bilang? Bro, bukan saya tidak mau berkelahi. Ada orang sebentar. Nanti kamu ngomong. Tadi kamu ngomong saya diam. Tadi berkali-kali kamu tulis mau nggak berkelahi sama aku. Bukannya saya tidak mau, tapi Tuhan kami itu melarang. Ya, Tuhan saya itu melarang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, bro. Kamu pernah di pesantren, sekarang kamu tinggal di Pulau Jawa. Kenapa pikiran kamu begitu sempit, bro? Habis itu mengenai orang Aceh marah kepada saya. Ini tidak ada urusan dengan ini, dengan peci ini. Ya, tidak ada urusan dengan ini. Saya live sebentar lagi kamu ngomong. Saya live sore olahraga, saya tidak pakai peci. Saya tidak ngomong agama apapun, saya tidak membawa nama apapun, ya. Orang Aceh marah sama saya. Kamu tahu kan? Saya ulang-ulang ketika kamu naik live saya apa? Orang Aceh marah kepada saya bukan karena nama saya Abi Pendi, bukan gara-gara nama saya Ustadz Effendi, bukan gara-gara nama saya ini. Bukan saya pakai baju apa, bukan karena salib ini, tapi mereka marah kepada saya gara-gara saya murtad. Sekarang hanya malam ini saja kalian mempermasalahkan peci yang saya pakai. Ya. Kalau besok saya pakai baju koko misalnya, kalian permasalahkan juga. Apapun yang Abi Pendi pakai, saya melihat, memperhatikan. Ini Bang Nabirong jadi saksi. Bang Nabirong sudah 3 tahun menemani saya di live TikTok. Jalan 3 tahun. Begitu saya bisa open cam, orang Aceh langsung ngamuk-ngamuk. Saya tidak ngomong apapun. Ngamuk-ngamuk. Sampai detik ini. Live, saya diam ya. Seperti semalam saya diam. Berapa lama itu Bang Nabirong? Saya diam semalam. Orang Aceh hadir ngamuk-ngamuk kepada saya. Ya, jadi kamu jangan pikiran sempit gitu loh. Lanjut Bang Nabirong. Iya. Kemarin malam itu Bang Pendi diam, nggak pakai peci, nggak apa, diem aja, buka komal dia diem, dimaki-maki di bawah. Nah, itu tuh benar gitu ya. Ketika kalian bilang itu sampah, yang dulunya Bang Pendi suka maki orang, suka ini, sama kayak Bang Syahrir tadi. Tetapi ketika dia berubah, kalian malah marah-marah. Nah, kalian ini masih tinggal di sana, artinya kalian masih berkubang dengan sampah itu. Kenapa malah kalian menunjukkan kesampahan kalian dengan cara memaki-maki? Bahasa kalian sampah semua. AC, bui, pakma. Bahasa kalian itu sampah semua. Bagaimana kalian mengatakan kalian orang beragama? Bagaimana kalian mengatakan, oh ini kami kan Islam, Serambi Mekah. Perilaku kalian sampah. Itu yang dibilang. Bang Pendi tidak melakukan apa yang kau bilang itu tadi. Kau bilang bagaimana kalau Yesus kami coret-coret. Emangnya Bang Pendi ada mencoret-coret agama kalian? Kan tidak ada. Emang Bang Pendi ada mau ngapain coret-coret lambang agama kalian? Tidak ada tuh. Dia tidak ada di situ menggunakan apa namanya Islam punya. Contohnya tulisan Allah dicoret-coret atau apa, tidak ada. Dia hanya menggunakan daerahnya dia punya. Dan dia sukunya, tempat lahirnya, tempat dia dibesarkan, tempat dia dididik. Tapi tidak ada tuh mencoret-coret namanya. Atau dia menggunakan topi itu untuk ngerampok gitu, biar ketahuan orang Aceh. Enggak juga. Jadi apa sih yang dipermasalahkan? Begini, saya tadi melihat ya, di Tokopedia ada dijual kayak gitu, saya mau beli.
Kalau saya pakai ke gereja, kira-kira ada yang keberatan nggak? Kalau keberatan, tulis di situ, diperjualbelikan untuk, tidak dijual untuk non-muslim, contohnya. Tidak ada masalah dengan itu. Bahkan kita ke Arab, orang Kristen pun boleh ke Arab. Cuman ada beberapa tempat yang orang Kristen tidak bisa, ya. Boleh nggak saya beli aksesoris di sana? Beli baju, beli itu, boleh. Boleh nggak saya pakai? Boleh. Boleh nggak wanita Kristen itu membeli hijab di sana lalu dipakai dengan pakai salib? Boleh, nggak ada masalah. Karena di daerah sana, di daerah Mesir, itu banyak orang berhijab tetapi menggunakan lambang salib di kalungnya. Kalau kalian ke sana, bisa-bisa kalian emosi sendiri mungkin melihat, kenapa dia pakai hijab tapi dia pakai salib? Ini penghinaan, harus ditangkap. Kan jadi lucu, Pak. Tidak seperti itu. Ayolah, kita bukalah pikiran kita, cakrawala berpikir kita dibuka. Bukalah wawasan kita tentang itu. Bukalah tentang aturan dan undang-undang. Apakah ada dilarang atau tidak? Ada tidak nomenklatur yang mengatur itu? Ada. Seperti apa pengaturannya? Baca. Apakah melanggar? Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, iya. Seperti itu, Pak. Kita harus pintar. Jangan hanya hawa nafsu yang kita gunakan. Gitu, Bang Aceh. Sekarang Abang Nabirong, saya sudah paham ya Abang ngomong. Sekarang gini Bang, kan kalau Abang kan, maaf cakap ini kan sebelumnya, Abang kan non-muslim dan bukan orang Aceh. Kalau misalnya kita bahas yang dilarang sama negara, memang tidak dilarang. Tapi kan sebagai kami orang Aceh, mayoritas juga muslim, kami tersayat Bang. Tersayat dalam hati kami Bang, itu maksudnya Bang, bukan dilarang di pemerintah. Secara undang-undang, ya saya paham itu. Saya paham itu Bang, saya paham. Hati Abang yang memang tidak menerimanya, betul. Betul. Saya memahaminya Bang. Ketika ada orang Batak pun punya marga gitu ya, tetapi dia ternyata masuk Islam, saya pun tersayat Bang. Masa teman semarga saya ini jadi Islam? Tapi apakah saya harus mengambil tindakan? Apakah saya harus melapor? Apakah saya harus memaki-maki dia? Kan tidak. Apakah ketika dia datang ke adat lalu menggunakan baju adat kami sebagai orang Batak, apakah dia juga harus saya maki-maki dan saya harus larang? Kan tidak. Cukup itu untuk hati saya saja Pak, dan saya doakan mereka. Bukan soal bajunya, tetapi keyakinannya yang saya doakan, supaya dia bisa mengenal jalan yang benar. Itu Pak. Amin. Iya Bang, ini Bang sedikit Bang, tolong izinkan saya ngomong. Ya silakan. Sekarang ini Bang, ini saya bicara dengan semua, tapi terutama dengan hati saya, dengan hati Abang Effendi. Sebenarnya kalau hati saya memang dari saya lahir udah Islam, Abang Effendi lahir juga dari Islam sekarang walaupun sudah beda agama. Tapi saya yakin Abang Effendi juga tahu. Abang Effendi juga tahu sebenarnya dalam hatinya itu dan dalam pikirannya juga, peci itu sebenarnya untuk orang Islam disuruh pakai untuk menghadap Allah. Tapi kalau misalnya ada orang saudara kami, kawan kami non-muslim pakai peci yang kami pakai menghadap Allah, kami tersayat Bang, orang Islam. Apalagi ada lambang Aceh Bang, itu maksud saya Bang. Bukannya kami bukan kami berarti marah sama orang Makkah itu karena tidak ada undang-undang dalam negara kayak Abang bilang, bukan itu Bang. Seandainya Bang saya balik lambang saudara kami non muslim, kita bicarakan Kristen lah, lambang kalian misalnya saudara kami bikin apa-apa, saya yakin juga kalian juga tersayat Bang. Begitu juga kami sebagai orang Islam Bang.
peci yang kami pakai itu dalam Islam memang disuruh pakai sunnah bang. Jadi untuk menghadap Allah. Jadi hati kami tersayat bang. Memang Abang Effendi itu abang letting saya hormati. Tapi kalau seandainya melecehkan agama kami, apalagi ditambah lagi dengan lambang kami, walaupun sesama Aceh ya, non muslim, maaf cakap seperti Abang Effendi, saya tidak peduli bang. Walaupun dia itu abang letting saya hormatin. Bukan masalah saya tidak baik jahat, bukan. Cuma karena merasa terhina bang, merasa terhina agama kami bang, karena peci yang disunahkan. Apa udah ini? Kok makin nggak tahu kemana-mana nih arah pembicaraannya ini? Contohnya kayak room kesaksian, setiap malam bikin room, tapi saya tidak naik, tidak komen yang enggak. Karena apa? Memang abang kesaksian ini tidak membawa-bawa tentang agama lain seperti dia bilang sendiri. Saya hormatin itu. Tapi saya murtad loh bang. Bang Aceh. Ya Bang Aceh. Ya bang. Benar. Kayaknya nggak terlalu berpengaruh kalau Bang Fendi ini pakai peci. Kita karena kalau abang bilang pakai peci itu budaya kita orang Islam, kenapa orang Islam ada pakai jas? Jas itu kan orang kayak pendeta itu kan pakai jas, ada pakai kemeja. Coba Bunda menjawab. Aku baju koko itu dari Cina bang, baru baju koko itu dari Cina, budaya Cina itu. Coba dulu Bang Aceh yang ngomong. Sebenarnya nggak terlalu berat. Saya jawab. Jas dari baju koko. Kalau masalah itu Bang Jas, itu bukan diharuskan dalam agama orang abang aja, kecuali ada di situ seperti peci kami tadi, sunnah untuk pakai peci untuk menghadap Allah. Itu seandainya baju jas kayak abang bilang tadi ada peraturan dalam agama abang, kami juga pasti tidak mau pakai. Sunnah pakai peci untuk menghadap Allah? Coba kamu sampaikan. Di mana ayatnya, di mana dalilnya sunnah pakai peci menghadap Allah? Coba. Udah gini bang, kan? Coba. Jangan kamu buat hukum sendiri. Bukan buat hukum. Ini bukan milik agama ini. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ini bukan dijual. Masalah. Ini peci ini dijual untuk umum. Tahu dijual. Saya beli peci ini bro. Saya beli peci ini. Benar abang beli, ya? Benar. Bukan uang kamu ini. Ini bukan milik agama Islam. Bukan uang saya. Ini bukan milik agama Islam. Sekarang saya tanya sama kamu, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Peci ini sunat. Apa kamu bilang tadi? Sunat apa? Sunnah harus pakai peci menghadap Allah. Mana dalilnya? Coba. Balik abang. Coba sunnah. Kalau enggak saya turunkan kamu. Untuk kericuan bang, jangan bang, tolong abang. Jangan kamu framing. Hanya pikiran kamu aja yang jahat sama otak kamu. Dia kan anak pesantren nih, junior Bang Pendi ya. Artinya dia harus mengerti ya tentang syariat itu ya. Ya, sekarang abang tunjukkan coba dalilnya di mana sunnah itu dikatakan harus pakai peci untuk menghadap Allah. Silakan bang. Udah bang, itu bang. Coba. Dari tadi kamu bilang sunnah. Sekarang coba kamu bicarakan di mana dalilnya sunnah pakai peci itu menghadap Allah. Coba. Tiap room orang-orang abang. Coba kamu tunjukkan dalil itu. Itu kan hanya untuk hukum sendiri. Hom hai, Aceh Nuruh bang. Bang Hom. Oh nih. Udah saya cuma segitu aja abang Nabiro, abang Ayo baju sibuk Haji. Kita yang lebih sibuk Jawa Haji. Di Jawa ada baju sibuk. Kata-kata saya yang salah. Saya minta maaf, saya pamit bang. Saya pengen Bang Hom. Oke. Kasihan ya. Kasihan sekali ya.